Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya untuk mencoba membantu rekan-rekan dalam submit jurnal ya, atau submit di jurnal-jurnal Indonesia ya, atau internasional terserah ya. Nah, di jurnal Indonesia itu ada yang berbayar, ada juga yang tidak ya. Maka kita harus jeli, jangan sampai kita harus mengeluarkan uang setelah meneliti lama-lama tiba-tiba harus bayar lagi gitu ya. Bagusnya cari yang gratisan saja ya. Nah, kawan-kawan perhatikan masing-masing penelitiannya, judulnya apa, tentang apa gitu ya. Maka coba kita cari bagaimana cara mencari jurnalnya, silakan diikuti step by stepnya ya. Nah, pertama-tama kawan-kawan mencari link Google Scholar dulu. Ya, jadi buka Google Scholar, kemudian cari materi yang mirip dengan punya Anda. Ya, misalnya saya melihat di sini ada tradisi kain kuning, gitu ya, tradisi. Jadi ada kata-kata tradisinya ya. Maka saya mencari tadi misalnya terapi pernikahan. Nah, di judulnya saya tadi ya. Nah, jadi ada nih terapi jurnal psikologi, jurnal terapi keluarga, judulnya di sini nih, ini judulnya ya, ini jurnalnya. Kalau di Fakultas Syariah ini ya, JILS saja nih gampang nih, gratis, tidak berbayar ya. JILS nama websitenya ya, ini kajian-kajian hukum tentang syariah gitu ya. Baik. Nah, jadi kawan-kawan cari dulu, mencari materi yang pas dengan punya Anda, mirip ya, mirip dengan penelitian Anda, kemudian diklik saja ya. Kalau gini mungkin di ESA unggul ya. Jadi AC ini biasanya menunjukkan akademik, artinya mungkin kampus gitu ya. Kalau ID berarti Indonesia. Ya, jadi tergantung, jika dia mintanya di ESA unggul berarti dia di Indonesia di kampus ini. Jurnal Sains Psikologi, jurnal UM, berarti UM ini mungkin besar, uh, mana ya, Muhammadiyah atau apa gitu ya. Plakat, proceeding bukan, core bukan, staf UI berarti dari UI, ada Petra juga ada ya. Sanggar Lokal Pernikahan di Surabaya, pengaplikasian terapi naratif terhadap peningkatan kapasitas pernikahan. Nah, ini konseling ya. Coba saya cek ya bagaimana isinya. Nah, sekarang kita ambil buka artikelnya. Nah, jadi kawan-kawan bisa melihat di sini. Nah, Journal of Counseling Education Society. Berarti ini jurnalnya ya. Ini linknya, ini websitenya. Kita cari dulu dia berbayar nggak sih gitu ya. Kita cari masalah Sinta atau tidaknya belakangan aja dulu. Nanti kalau mencari Sinta ada lagi dalam segmen lainnya. Yang penting terpublish dulu deh ya. Tapi kalau mau Sinta 2, 1, 2, 3 silakan. Di sini ada Sinta yang namanya Siminta Kemendikbud. Ya, cari aja di source ini, jurnal. Kemudian Anda kunci di sini filter, siapa filternya semuanya boleh, atau bebas saja, boleh juga ya. Nah, nanti Anda masukkan saja di jurnal ini. Ada nggak di jurnal apa di Sintanya? Sinta itu namanya akreditasinya ya. Jadi jurnal terakreditasi di Sinta. Kalau yang belum terakreditasi berarti tidak ada di Sinta gitu ya. Coba kita lihat ini. Nah, nanti kawan-kawan bisa lihat ya di sini. Nah, copy, search journals, kemudian filter, enter. Setelah di enter akan muncul, oh tidak ada nih, tidak ada nama jurnal, berarti dia belum terakreditasi gitu ya. Nah, tapi ya mungkin tingkat publishnya lebih mudah gitu ya, atau sejenisnya gitu ya, atau lebih tidak menyulitkan gitu ya. Di sini coba kita lihat berbayar nggak sih ya? Ada nggak di sini berbayarnya gitu ya? Kalau tidak ada berbayar berarti gratis gitu ya. Coba kalau di sini berbayar berarti berbayar. Oh, berbayar nih. The publication of the manuscript in this journal might be charged. Jadi mungkin berbayar ya. Jadi nggak usah, kita cari yang lain aja ya. Kita cari yang gratisan gitu ya. Nah, jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang masih gratis nih. Kita cari lagi. Ini dari Smart Leaf ya. Coba kita cari. Oh, langsung publishnya ya. Jangan kita hapus, kita ambil yang sininya aja. Nah, kita ambil ininya aja. Nggak bisa, forbidden berarti hilang mungkin ya. Jadi nggak usah dicek. Atau yang ini kita coba buka umrinya, ada nggak?
nggak ada juga kayaknya ya, jadi hilang, udah hilang, nggak ada lagi publik apa jurnalnya. Kita cari lagi yang lain, misalnya dari UN Surabaya, ini nggak ada nih jurnal, berarti ini skripsi biasanya ya. Next kita cari lagi. Ini juga nggak ada namanya, berarti bukan jurnal. Diksi nama jurnalnya, coba kita teori resepsi dan penerapannya. Kita cek di sini terbitannya ada berapa ya. Jangan sampai menerbitkan yang memang belum ada terbitannya. Sintanya Sinta 4 ada nih ya. Terakreditasi Sinta 4 boleh coba-coba, yang penting cari yang gratisan. Ya, ini sudah ada terbit. Coba kita cek di sini ada nggak bayarnya. Nggak ada nih, nggak ada berbayar ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat, jika memang tidak berbayar berarti bagus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian author fees. Jadi about author fees. Kita cek bayar nggak sih dia? Oh bayar. Nah, 500.000, nggak usah cari yang lain lagi gitu ya. Masih banyak jurnal yang gratisan. Gak usah yang berbayar dulu. Kita masih belajar ya untuk mencari yang gratisan. Ini jurnal riset. Ini tadi hilang ya, terapi ilmu komunikasi, coba kita lihat. Nah, ada nggak ya? Nah ini. Ini juga Sinta 2, lumayan berat nih Sinta 2. Kalau sudah Sinta 2 nih agak sedikit berat ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting coba aja. Masalah terima atau tidaknya belakangan. Ya, yang penting kita sudah mencoba untuk submit jurnal gitu ya. Di sini tidak ada berbayar, kemudian about jurnal apa di sini ada bayarnya nggak ada ya, nggak ada bayar di sini, gratis. Di sini juga tidak ada, paling bawah kosong, nggak ada bayar. Oh ada, nah ini the author will be charged by printer present with minimum purchase 200.000 jika memang ingin di print versi of jurnalnya. Ya, kalau memang mau coba aja, kata beliau nggak bayar. Tapi kalau memang mau diterbitkan nanti bayar ya. Tapi cari dulu yang gratisan lah ya. Tapi kalau mau ini silakan ya. Kita ambil contoh ini misalnya ya. Sekarang kita akan melihat di aturan mereka ya. Jadi kita harus masuk di aturan mereka di sini misalnya. Nah, ini ada template-nya ya. Template-nya ada, kemudian kawan-kawan harus mengikuti template. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya dituliskan seperti ini, maka ikuti aturan mereka ya. Nah, ya ini cara-caranya. Sekarang bagaimana caranya? Kita masuk ke login. Nah, karena kita belum punya akun loginnya, maka silakan register ya. Maka register, berikan nama Anda, nama akhir Anda, afiliasinya Universitas Islam Indonesia, email Anda silahkan masukkan email apa yang aktif yang bisa dicek nantinya, kemudian username-nya apa, terserah Anda mau apa. Saya biasanya gini aja. Passwordnya terserah Anda mau yang bagaimana. Ya bagusnya sih simpel aja ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Agree. Apakah perlu informasi? Nggak usah. Apakah nanti perlu dihubungi request review? Nggak usah lah ya, cukup ini aja, saya setuju aja. Nanti ada juga yang mintanya sebagai author atau reviewer. Nah, jadi Anda pilih yang author saja ya. Nah, sekarang register. Oh, username-nya memiliki ini, jadi jangan pakai titik katanya. Oke, lengkap saja. Maka passwordnya juga diulang karena salah username. Ya, jadi kawan-kawan belajar ini nanti disubmit artikelnya ya. Register. Oke, sudah selesai, sudah masuk. Kemudian saya akan submit jurnal. Nah, maka ketika saya submit jurnal, saya masukkan ini kata kuncinya oke aja nih ya. Komentar untuk editor misalnya
Salam, izin mengirimkan artikel dan mohon informasinya jika diterima atau ditolak, ya. Hormat kami, Anwar Rizi, UIN Antasari, Banjarmasin. Nah, ini supaya kita punya etika dengan orang yang kita masuki jurnalnya, ya. Jangan asal kirim aja, nggak ada etikanya sama sekali, ya. Memang mereka mengharuskan ini nih ada 80%, tapi Anda cari yang punya Anda saja, nggak jangan yang ini, ya. Ini kan mungkin karena punya saya pilihan kebetulan yang aturannya ada 80% jurnal, author guideline-nya harus diikuti, ya. Nah, kemudian apakah Anda perlu dihubungin? Oke, karena dia minta koresponden, ya. Apakah Anda manusia? Oke, benar. Kemudian agree, setuju saja, ya. Save and continue. Ya. Sekarang Anda diminta upload jurnalnya, ya. Saya akan mengirimkan ini sebagai contoh artikelnya. Jangan pakai nama, ya, mengirimkan artikelnya nggak usah pakai nama. Saya simpan dulu biar gampang. Nah, jadi kita coba dulu sampai di sini, masukkan filenya, ya. File yang tadi sudah selesai. Nah, ini filenya, ya. Oke, dikirim artikel teks, ya, kemudian di save and continue. Nah, sekarang masukkan judulnya, ya. Kita masukkan judulnya, copy, kemudian di paste. Masukkan lagi abstraknya. Ingat kemarin kan bikin abstrak, ya. Nah, jadi kawan-kawan kalau sudah bikin abstrak, maka masukkan abstrak di sini, ya. Nah, ini bagaimana cara abstraknya, Pak? Ya sudah kita bahas juga di kelas, ya. Copy aja nih. Salah, maaf. Nah, jadi copy aja dari sini. Ya, nah, nanti kawan-kawan bisa melihat di sini masing-masing abstrak beda-beda. Bagaimana Pak jika abstraknya tidak ada bahasa Inggris? Sudah Google aja, Google Translate gitu, ya. Google Translate, kemudian cek bahasanya mana yang keliru, perbaiki gitu, ya. Untuk sementara itu dulu deh. Yang untuk lengkapnya nanti belakangan, ya. Ini kok bagus banget Pak terjemahannya misalnya, ya. Nanti belakangan nantinya, ya. Yang penting kawan-kawan sudah tahu dulu deh caranya bagaimana gitu, ya. Kemudian sudah lengkap. Nah, karena ada kontribusi, maka masukkan nama, ya. Nah, masukkan saja misalnya karena nama Anda dengan saya tadi sudah, nama saya sudah, sekarang nama Anda masukkan saja di sini Muhammad misalnya. Nah, siapa nama akhirnya nama Anda misalnya Omar misalnya. Email Anda siapa? Email Anda apa misalnya? Ini misalnya, ya. Negara Anda apa? Algeria misalnya. Bukan sih, ya, Indonesia. Indonesia. Kemudian afiliasinya terserah, ya. Bikin aja sebagai author juga gitu, ya. Kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, jadi list kontributornya ini nantinya, ya. Jadi di bagian start itu sudah diisi, submitnya sudah diisi, ya. Kemudian kita masukkan ke save and continue, ini sudah, ya. Apalagi yang salahnya ini? Oh, salah judulnya, maaf. Judulnya belum dibuat. Masukkan judulnya. Nah, kemudian save. Abstrak terlalu panjang katanya. Oh, mungkin ada salah nih. Oh, ini salahnya, ya. Abstraknya pakai bahasa Indonesia aja mungkin. Nah, udah bilang aja Indonesia gitu, ya. Nah, udah, ya. Kemudian save. Kemudian finish. Selesai. Ya, nanti silakan Anda kirimkan bukti sudah submit di jurnal apanya, ya. Dan jangan sampai salah nanti mengirimkan emailnya, ya. Nanti dia akan memberikan pemberitahuan kepada Anda emailnya. Ini kalau jurnalnya kebetulan tampilan seperti ini. Sekarang kalau kita tampilan seperti ini bagaimana Pak? Nah, sekarang sama. Kalau tampilannya OJS seperti ini, tampilan websitenya, register juga. Kemudian Anda masukkan username Anda. Misalnya username saya adalah Andi 88, passwordnya 123456789, 123456789 gitu, ya. Kemudian NTHPNW, ini ikuti di sini, ya. Kemudian masukkan nama Anda,
misalnya Muhammad, nama saya Lutfi, ya. Aplikasinya boleh diisi atau tidak ada apa ya, Win Antasari ada jenis sekolah. Emailnya cari email yang aktif ya. Email Anda apa? Misalnya saya bikinkan ini dulu ya, saya coba pinjam ya, saya pinjam nomor email HP itu ya. Nah, bilang di sini saya sebagai Indonesia, kemudian sebagai author ya, sebagai author. Kalau di sini pilihannya banyak, pilih aja author, jangan yang reviewer, jangan juga jadi yang lainnya. Sekarang klik register, daftar dulu di jurnal. Sudah dipakai orang namanya, oke ganti, apalah sembarang. Validasinya salah, oke, C8 4DZS. Oke, kita coba. Email sudah dipakai, oh email sudah dipakai, sekarang kita ganti aja. Nah, itu aja. Masih salah, maaf ya. HPLRBV. Coba kita cek. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang Anda akan mengupload artikel Anda tadi, ya. Nah, sekarang artikelnya bagaimana? Karena Anda sebagai author, penulis, maka Anda pilih new submission-nya, ya. New submission-nya. Ya. Tadi sudah kita ajarkan cara mencari jurnalnya, kemudian cara uploadnya juga kita ajarkan nih, ya. Jadi uploadnya ini seminggu, waktu Anda setelah ini seminggu, ya. Ini cukup lama ya. Tadi sama, mohon izin mengirimkan artikel, mohon informasinya jika diterima atau ditolak, hormat kami, Win Antasari. Kemudian klik save and continue. Kalau jurnal IJS ini gratis ya, nggak berbayar. Sini kayak klik ya pasti gratis, nggak berbayar. Nah, karena tampilannya beda dengan yang tadi, tampilnya cuma di sini, maka klik aja sini choose file, kirimkan file Anda. Maka kirim di sini, upload, ya, upload filenya, kemudian save and continue. Ya. Nah, masukkan nama saya tadi, nama saya misalnya Anwar, kemudian Hafidhi. Kemudian masukkan di sini emailnya. Ini aja ya email saya, gampang. Atau email yang ada di masing-masing artikel silahkan, ya. Baik Win atau yang Gmail terserah, ya. Tambahkan di sini add author. Nah, tambahkan add author karena kita kolaborasi, membantu juga Anda sedikit lah, meskipun tidak sepenuhnya. Sekarang masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda Muhammad, di sininya Lutfi, emailnya misalnya ini. Sekarang Anda masukkan judulnya. Salah. Judulnya masukkan yang ini. Misalnya, ini maka misal aja. Nah, kemudian masukkan password abstraknya. Ini beda tampilan aja dengan yang tadi. Masukkan referensinya. Nah, referensi biasanya di akhir ya. Referensi. Ini punya saya. Enter, save. Nah, sudah, ini nggak usah diisi, kosong aja. Ini kalau misalnya ada tambahan wawancara, tapi nggak usah lah ini ya. Langsung aja save and continue. Sudah selesai di sini, maka klik finish submission. Ya. Jika sudah finish, berarti thank you sudah mengirimkan ke jurnal ini. Maka Anda screenshot, kirimkan bahwa Anda sudah mengirimkan di jurnal, apa nama jurnalnya nanti kita bahas. Dan ingat, aktif jurnalnya apa, emailnya ya. Jangan sampai salah memasukkan email saya. Nanti akan masuk ke email saya juga bukti itu, ya. Jadi yang pertama tadi ada kan yang pertama tadi. Nah, maka Anda masukkan nama saya dan email. Emailnya baik Gmail atau @winantasari, ya. Tujuannya apa? Supaya ketika artikel itu sudah Anda submit, maka akan masuk pemberitahuan ke saya. Contoh di sini, ya. Di sini saya masukkan tadi akun ya. Nah, masuk di sini. Nah, ini. Masuk di sini, bukti Anda, kalau tadi contohnya saya sudah masukkan jurnal tadi, maka otomatis akan masuk di pemberitahuan di saya. Kelihatan ya?
Nah itu ya. Ini bukti bahwa sudah masuk submit jurnalnya. Maka begitu juga dengan kawan-kawan, silakan dicoba submit jurnalnya di cara-cara yang tadi, gitu ya. Nah maka silakan kawan-kawan cari di jurnal mana yang diinginkan, silakan aja di sini. Pak, lu bingung jurnalnya apa? Udah masukkan aja jurnal Anda pengennya apa. Misalnya tradisi kain kuning ya, kain kuning ada tuh tentang tradisi kain kuning. Udah cari nih, ada yang cala etnika, ada untan, ada administrasi negara gitu ya. Ini kayaknya terkeramat tradisional ya. Coba ini nih. Nah, ini masalah masalah kearifan lokal lah ya. Kearifan lokal. Nah, udah daftar nih kayak tadi. Di sini berbayar nggak ya? Coba kita cek dulu. Berbayar nggak ya? Kayaknya nggak berbayar, soalnya nggak ada kelihatan bayarannya. Biasanya ada sini view, nggak ada berbayar, ya. Dan perhatikan dulu sebelum Anda submit di archive. Aktif nggak sih mereka? Jangan sampai nanti Anda mengirimkan, ternyata mereka tahun 2020 sampai 2021 nggak ada sama sekali gitu ya. Oh, ternyata ini ada terbitan baru nih, berarti aktif mereka. Udah, register aja. Register. Lama ya. Tapi kalau memang ada template nih, template ya, ini template mereka, lihat dulu template mereka seperti apa, gitu ya. Jadi jangan sembarangan juga kita asal kirim artikel. Kopas yang sudah Anda tulis, pindahkan ke artikel mereka, ikuti fontnya berapa, fontnya Times Roman atau Cambria atau apa gitu ya. Tergantung masing-masing dari jurnal itu beda-beda fontnya ya. Tapi yang jelas kayak tadi juga contoh-contohnya ya. Kayak gini nih, ini kan punya saya ini uh, kosong ya di sini. Maaf, sekalian perbaiki deh. Kok bisa kosong ya? Nah, ini kan beda ya. Fontnya beda. Ini karena memang aturan dari jurnalnya mengharuskan font seperti ini dan cuma 11 fontnya gitu ya. Nah, nanti kalau memang Anda sudah terbiasa membuat pakai Mendeley atau apa Zotero, lihat mereka pakai menggunakan footnote seperti ini atau yang body note gitu. Body note itu misalnya seperti ini ya. Saya pakai Zotero biasanya di sini karena gampang mengaplikasikannya ya. Bentar. Lama ya jurnal website. Bentar ya. Nah, ini jadi kalau memang pengennya dia footnote, berarti footnote seperti ini. Nah, lihat ya. Tapi tidak apa-apa, sampean-sampean yang penting kirim aja dulu ya, masalah ini belakangan lah. Nanti kalau juga ada masuk ke email saya atau email Anda, ingatkan saja, Pak, ini ada masuk email dari jurnal ini, tolong bisa bantu Pak, saya akan bantu Anda ya. Jadi jangan khawatir, saya tidak akan meninggalkan Anda dalam kesusahan. Artinya kita saling bersama lah ya, saling membantu, menolong juga ya. Jadi ini ada tujuan besarnya di balik materi yang sudah kita bahas di kelas atas jenisnya ya. Lama kayaknya di sini, saya nggak tahu juga nih kenapa jadi lama. Register, kita coba registrasi. Nah, ini kan mintanya dia 16 font, namanya, kemudian abstraknya, kemudian metodenya, temuannya gitu ya. Nah, pokoknya bikinlah ya seperti yang Anda bahas ya. Referensinya menggunakan APA 6. Nah, APA 6 ini berarti dia menggunakan di Zotero itu adalah port note, body note ya, body note gitu. Nah, body note itu di sini ya. Di Zotero kemudian cari yang body note APA 7 gitu ya. Cari yang APA 7. Biasanya gitu ya. Pak, menyusahkan loan Pak, nggak cari yang gampang aja deh kalau gitu, yang nggak usah diubah, langsung kirim aja. Ya siapa tahu nanti dia minta perbaikan, baru saya perbaiki nanti. Yang penting dia minta revisi aja, sama tidak ditolak gitu. Yang penting kalau sudah submit jurnal gitu ya. Artinya bisa submit jurnal, alhamdulillah. Apalagi syukur-syukur diterima gitu ya. Ya revisi juga boleh, asal jangan ditolak. Artinya kalau kajian-kajiannya unik, dia pasti diterima.
masalah kain kuning, masalah jual beli sanda, jual beli bayar nanti, atau ada desain itu juga pasti menjual lah. Itu menjadi unik dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti di Indonesia gitu ya. Jadi whatever, maupun Anda pakai footnote atau body note tidak apa-apa, karena rata-rata pakai footnote, kirim aja dulu yang pakai footnote gitu ya. Kirim aja yang pakai footnote supaya memudahkan lagi dulu ya. Nah, register sama kayak tadi ya. Masukkan username, password Anda, masukkan password lagi, ikuti ini kode validasi ini, nama sampai akhir, register. Kemudian setelah register langsung upload file artikel ya. Baik, demikian. Jika ada yang ditanyakan silahkan nanti ya. Yang jelas waktu Anda sekitar 1 minggu ya, lumayan lama sih mengupload ini doang ya. Yang penting diupload ya, kita tidak mau hasilnya itu sekedar sampai di laptop Anda saja, tapi diupload juga ya. Demikian, terima kasih atas kontribusinya selama ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ketemu lagi nanti di lain waktu insya Allah. Semoga ini menjadi amal jariah ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.